komentar-komentar wanita cewek tuh gimana tentang rambut keribu itu, ada nggak selentian gitu, selentingan gitu bahwasannya rambut keribu tuh keren segala macam, ada nggak gitu? Pernah nggak ada cewek yang bilang gitu? Ada yang bilang jelek, ada yang bilang keren. Jadi aku pernah kenalan sama cewek lah nih ya, Oh ya. satu komplek. Banyak yang ada yang suka, ada yang nggak juga sih, tapi kebanyakan mungkin ya nggak tahu lah. Banyak juga yang bilang kalau aku pangkas tuh nggak cocok sama postur wajah aku kalau pangkas. Cocok memang diikat gini, cuman mau sampai kapan gitu, nanti sampai ke bawah gitu Nanti kan. kalau dipangkas nanti ingat kayak Pak Laban ya, Kak, Pak Laban. Pak Laban siapa tuh? Pak Laban, ada yang bilang dulu katanya. Iya. Pak Laban. Biar sama Pak Laban gitu. Makanya itu ya selentian-selentiannya itu namanya wajar ya kan. Wajar. Namanya juga hidup. Kalau hidup kita lurus-lurus aja, itu nggak indah ya kan. Bagus kita ada yang naikkan kita, ada yang jatuhkan kita. Nggak bisa kita lurus aja. Nggak Kayak paku bisa. tuh, paku lurus aja dipako. Paku. Kayak di toko. Toko kan. Toko. Nah, makanya hidup itu ya nggak ada yang namanya lurus-lurus saja. Iya. Makanya kalau kalian dapat musibah tuh bersyukurlah gitu. Karena dari musibah itu kalian belajar, ya kan? Iya. Kita belajar memahami apa yang harus. Apa kekurangan, Ah. kenapa bisa musibah gitu. Dan aku yang sangat ku inginkan kan, sangat menginspirasi itu bahwasannya tuh rambut keribu tuh banyak sih. Kebanyakan. Kayak yang minat. Aku tahu waktu aku dulu masih di bangku kuliahan, Minat kayak mana nih maksudnya? banyak cewek yang minat gitu rambut keribu, Maksudnya inilah kagum lah. kagum gitu. dengan rambut Wow. keribu gitu. Namun aku pengen rambut keribu gak bisa, emang rambutku lurus. Ternyata rambutku bagus kok, lurus ya kan. Jadi banyak yang bilang juga nih, katanya rambut aku dibuat-buat gitu. Kayak mana buatnya? Kan Ada bisa kerjaan juga kali loh ya? rambut keribu di sosis, di Oh, apa. iya. Banyak yang bilang itu rambutnya asli kan. Nah, kiranya dibuat-buat gitu. Banyak yang nanya kayak gitulah pokoknya. Mungkin kalau yang kenal aku dari dulu mungkin tahu lah, kayak tahu sendiri kan. Iya. Intinya perawatan. Dulu rambut aku nggak kayak gini, kau tahu? Babe Cabita. Nah, Yang gini rambutnya, sama Albar lah, sama Albar. apa? Dulu rambut aku gitu. Setelah aku perawatan keramas setiap hari, dia makin lama makin lemes. Mungkin kita nggak tahu nih kan perawatan ini sampai kapan. Jadi ini rambut kayak gini udah berapa lama lamanya? Dari mana nih? Dari manjangi dari awal. Ya dari awal ini sampai sekarang ini udah berapa tahun gitu? Jadi dulu aku pangkas itu tahun 2000, tamat sekolah kan 2013 2014. Jadi dari tahun 2014 lah mungkin itu. Karena aku tamat sekolah itu awalnya ada juga lah pangkas sekali 2 kali. Pokoknya 2014, dari 2014 tuh sampai sekarang. Hitung aja ini 2020. Jadi ya 6 tahun lah, 6 tahun lebih gitulah. Karena aku ingat dulu aku pangkas tuh terakhir bulan 12 2019. Bukan 2019, 2013. Ya. Karena kemarin reunian ikut nggak kok ke Brastagi? Ya. Mau ikut kan? Nah, di situ aku udah pendek rambut aku. Hmm. Di situ aku udah pendek. Jadi 2014 awal aku udah manjangi, udah nggak mangkas-pangkas lagi lah. Jadi keuntungannya juga sih. Dan kita tiap bulan berapa bulan sekali pangkas? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali 15.000. Ya. Nah, jadi pangkas ya kan. Rambut gondrong ini ada manfaatnya juga, ada keuntungannya juga sih. Jadi kita selama 6 tahun aku nggak pangkas. Hemat biaya. Jadi kalau 2 bulan sekali 15.000 ya kan. Ya. Kalian hitung sendirilah tuh setahun itu berapa. Jadi 6 tahun, jadi bisa lah untuk nabung untuk hari tua. Iya. Berarti emang nggak sadar. Emang ada juga sih temen aku dulu waktu di kampus mengusulkan rambutmu dipanjangin aja lah, Pak. Soalnya rambutmu kan lurus, katanya bilang gitu sama aku. Coba kalau dipanjangin rambut pasti cantik, bagus gitu. Aku ingin mencoba memanjangnya, cuman aku nggak bisa Risih gitu, ya? nggak pernah. Risih kan? Merasa nggak betah. Awalnya risih. Jadi kalau kau manjangi kan, jadi memanjang kayak Ariel lah ya. Aduh, janganlah sampai ke Ariel. Enggak, maksudnya manjangin kayak Ariel Iya, dulu, iya, Peter Pan. Iya. Ya kan? Mau dipanjangin nanti. Memang awal-awalnya risih memang, cuman lama-kelamaan ya terbiasa gitu. Kelihatan nggak rapi sih. Bukan nggak rapi, tergantung kita ngerawatnya. Jadi ya gitulah, rambut keribuan nih susah.
Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kita kan nggak tahu nih, memang selama ini kita melihat rambut keribu tuh bagus aja ya kan, cantik aja, kita sudah lihat kan bagus, cantik, disisir pun nggak lengket. Namun hal yang paling tidak disukai dari rambut keribu untuk Anda sendiri kayak mana? Kalau nggak suka tuh kalau kita nggak keramas sih sebenarnya. Waktu nggak keramasnya itu ya? Paling nggak suka tuh kalau udah nggak keramas 2 hari sama nggak bisa dilepas, harus diikat dia. Kalau dilepas rasanya kayak risih gitu. Misalnya dilepas gini lah, nah dilepas gini, jadi kita kan mau kemana-mana kayak risih gitu kan. Beda sama dengan musisi kan, kalau musisi mungkin di atas panggung dia pakai topi gini, selesai kan, main gitar ya kan, beda. Cuman risihnya dia nggak bisa, kita nggak bisa, gimana nggak bisa nunjukkan orang kayak gini lah gitu. Cuman banyak manfaatnya sih, dari rambut ini aku pernah jadi janda, pernah jadi hantu, pernah jadi preman di short movie aku juga ada tuh. Iya, di film tuh ya. Ngeprank aku jadi hantu pun ada di channelnya teman aku. Jadi manfaatnya tuh banyak gitu. Jadi aku bisa jadi cewek gini kan. Aku bisa jadi preman, aku bisa jadi hantu juga. Bisa juga jadi janda. Manfaatnya banyak ya. Manfaatnya banyak sih. Iya. Jadi kalau kalian mau pakai hantu-hantu bohong kan, ya udah DM aja. Masalah biaya aman. Karena udah agak sore juga ya kan. Iya. Waktunya pun udah panjang juga kita bicara ini. Closing statement ya, pertanyaan closing. terakhir ini ya. Oke, gila. Ini Baru denger aku closing statement, gila kali nah. pendapat keribu ya, pendapat keribu nih. Jadi ini kan penting juga sih buat kalian juga yang ingin rambutnya keribu juga kan, panjang keribu, perawatan juga kan. Pertanyaan terakhir aku nih sebagai closing statement ya. Jadi gimana sih tanggapan dari keluarga gitu mengenai rambut keribu? Bahwasannya rambut keribu ini kan banyak sih dipandang sebelah mata. Di tanggapan keluarga nih ya? Iya. Karena keluarga jauh juga kan. Terus aku hidup dari jauh keluarga tuh udah lama sih. Cuman ya kadang main-main juga ke sana. Ya tanggapan dia ya negatif semua. Negatif ya. Disuruh pangkas. Cuman itu tadi kok kita mikirkan orang. Iya. Kan itu kembali ya selagi kita nggak ngerugikan orang itu gitu kan. Iya. Banyak sih keluarga semua bilang dipangkas lah. Ya udahlah aku bilang gitu ya, aku cuekin aja gitu. Cuman aku ya nggak ngelanggar namanya yang kita bersaudara gitu, nggak menghakimi kita memberontak gitu, enggak. Ya udah kita cuman cukup kita bilang enggak, ya udah yang lainnya kita masih tetap sama lah. Cuman keluarga ya nggak dukung sih sebenarnya suruh pangkas. Cuman keponakan banyak yang suka. Banyak suka. Malah dia kan keponakan manggil aku nggak nama lagi, Keribu. Jadi mungkin kalian sudah tahu kan kenapa nggak mau dipangkas. Memang progresnya memang betul, progres ke depannya itu memang harus rambut keribu. Jadi apa kata orang gini tetap progresnya tetap nggak mau dipangkas. Kembali ke diri sendiri. Iya, kembali. Selagi itu tidak melukai orang dan tidak mengecewakan orang lain, itu ajanya. Terkecuali aku kerja di kantoran mungkin bisa. Memang harus rapi kantor. Mungkin. Tapi kan kerjaan aku nggak di situ. Nggak di kantor. Mungkin kalau kerja di kantor mungkin aku ya pasti bakal nurut lah kan sama peraturan di kantor gitu. Kantor atau di pegawai lah apa harus rapi emang. Karena kita kan terikat oleh pemerintah. Itu standarnya untuk masuk kerja kan. Di pabrik juga kan. Mungkin karena kerjaan aku nggak di situ sih. Itu aja sih sebenarnya. Tapi itu nggak berpengaruh besar, nggak masalah juga. Yang penting kan ya kita kan memang freedom kan. Freedom ya, bebas gitu. Tapi jangan salah loh. Kadang banyak juga sih cewek-cewek yang nempel. Iya, cewek banyak nempel ya? Iya. Nempel doang. Nempel doang ya. Habis itu pergi. Cewek datang dan pergi ya. Cewek emang kayak gitu dia. Buat baper bentar baru pergi. Cuma itu cewek emang suka sama cewek. Closing lah, nanti makin berabe nih. Oke, demikian ya hasil dari wawancara sedikit mengenai keberanian aku ya kan di channel Gibo hebat luar biasa. Gila nih berani kali dia. Orang lain aku ingin kali beranikan diri karena aku orang emang suka penasaran memang. Apa sih dari Gibo nih yang hebat rambutnya. Sekali aku pengen datang ke rumah dia kan, langsung terjun ke rumahnya nih. Mendeteksi keberadaan rambutnya kayak mana sih ya kan. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa ya. Kalau kalian suka video ini, serah kalian mau kalian subscribe mau enggak, serah kalian lah. Bisa sekali. Yang penting kalian
jadi pelajaran juga gimana. Jadi buat kalian yang pengen tahu keseharian kita masing-masing ya kan, Iya. kita ada namanya Instagram. Instagram mau apa? Budi Gunawan 169. @budigunawan169. Jadi follow juga Instagram aku @ardi_kibo ya kan. Ya. Jadi buat kalian pengen tahu keseharian kami. Jadi kalian pengen tahu rambut keribo aku nih kayak mana. Tapi aku jarang sih posting rambut keribo gini di, karena itu ya suatu nggak kelebihan sih sebenarnya. Ya pada umumnya orang rambut biasa gitu. Kalau mau diposting pun dari sengaja lah mungkin. Sengaja lah. Lapar nih boxing kita. Oke, Oke. segitu aja. Oke, terima kasih. See you di next video. Oke.